dan lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya yang telah kita lalui. Kita akan coba melanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Imam An-Nawawi. Dengan bahasan ini diharapkan kita bisa lebih memahami tentang pokok-pokok ajaran agama kita. Yang kedua, bisa lebih mendekatkan kita pada tuntunan kehidupan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, diharapkan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini diantara tujuan kita mempelajari kitab ini. Tujuan atau hadfun dirasah itu penting diungkap dalam setiap aktivitas yang kita jalani, terutama pelajaran-pelajaran yang kita kaji. Jadi ada nanti bimbingan-bimbingan dalam Al-Quran, termasuk dalam hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Al-Bukhari mengkhususkan bagian tertentu dalam kitab sahihnya yang membimbing kita bagaimana cara belajar yang baik. Jadi dalam Islam itu pelajaran pun diatur. Tidak bisa misalnya antum sekedar datang, duduk, belajar. Itu ada manfaatnya tapi tidak banyak. Nanti bahkan Imam An-Nawawi mengkhususkan satu kitab untuk membagi dengan kita tentang pengalaman beliau saat beliau pada masa belajar, sebelum tiba waktunya mengajar. Itu sehari bisa 12 kali beliau belajar itu. Sehari bisa 12 kali. Kemudian merumuskan pola belajarnya, belajar dari pengalamannya, dibukukanlah dengan judul kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Nanti ini penting bagi Anda praktisi pendidikan, para ayah dan ibu, sekiranya ingin mendapati anaknya secemerlang Imam An-Nawawi, mudah menangkap pelajaran, kemudian juga mudah mengamalkan apa yang dipelajari. Cari kitab ini, pelajari isinya, dan coba praktekkan. Itu insya Allah ada kebaikan-kebaikan di situ. Nah, di antaranya adalah petunjuknya mesti jelas. Apa yang kita pelajari itu tujuannya apa, hasilnya seperti apa. Nah, jadi tadi yang 3 hal kami sampaikan coba dikoreksi kembali dalam pembelajaran kita. Bila pembelajaran ini belum bisa mendekatkan diri kita dengan tuntunan Nabi, berarti kemungkinan gurunya yang kurang tepat menyampaikan atau murid yang tidak serius belajar. Jika pelajaran kita belum bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bila tidak gurunya yang kurang mampu menerangkan dengan baik atau muridnya yang tidak berusaha semaksimal mungkin memperbaiki dirinya. Baik, karena itu mari kita lanjutkan. Kita masih dalam bahasan hadis yang ke-7, Ad-Dinu An-Nasihah, tentang inti agama terletak pada nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kita bacakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diterima oleh seorang sahabat bergelar atau berkunyah yang memiliki julukan kebapaan Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah. Nama aslinya Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari menunjuk pada daerah di Turah di Palestina sekarang. Nanti Anda ketahui seperti yang kami sampaikan, beliau ini asalnya non-Muslim, Kristen, kemudian masuk Islam dan hasana Islamu, baik sekali keislamannya, semakin rajin ibadahnya, dekat dengan Allah, mendekati Rasulullah SAW. Kemudian dipraktikkan dan diterapkan manhaj sahabat sebelumnya. Jadi ada cara berpikir para sahabat yang selalu ingin mengejar teman-temannya sekiranya mereka terlambat masuk Islam, dalam tanda petik. Jadi kalau misalnya Abu Bakar sudah masuk Islam duluan, Uthman belakangan, karena diajak Abu Bakar, maka Uthman akan mencoba mengumpulkan amalan sehingga bisa menyusul Abu Bakar. Demikian ketika Umar masuk Islam, didahului oleh Uthman, maka Umar akan berusaha menyusul amalan Uthman dan bersaing dalam kebaikan. Demikian seterusnya. Karena itulah nanti turun ayat di Quran surah kedua Al-Baqarah itu, ayat 148, posisi paling kanan sebelah atas, yang memberikan gambaran kepada kita untuk bersaing dalam kebaikan, disebut dengan fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Baik. Nah, demikian dengan Tamim bin Aus Ad-Dari. Maka beliau mencoba, Masya Allah, mengevaluasi hidupnya, mendekat kepada Allah dan Rasulnya, sampai dengan berusaha belajar hadis-hadis Nabi, menghafalkannya dan menyampaikan kembali pada orang-orang setelahnya. Masya Allah, sahabat Nabi, kemudian menyusul orang-orang sebelumnya, mengumpulkan amalannya dan berusaha mendekat kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat Nabi, gak pernah berjumpa dengan Nabi, Islamnya juga paling belakangan kan? Baik, karena itu akan lebih baik bagi kita bila semakin serius meningkatkan amalan-amalan kita. Tapi jangan pesimis ya, karena kita disebut orang-orang yang baik kata Nabi. Ya. Jadi kalau ada orang-orang pada saat itu di zaman Nabi beriman, kata Nabi, karena kalian lihat saya, karena kalian melihat saya. Tapi nanti ada orang-orang yang luar biasa, Masya Allah, yang mereka ini tidak melihatku tapi beriman kepada saya. Ini yang luar biasa. Ya. Baik. Kemudian di antara hadis yang pernah beliau pelajari dan pernah beliau dengar disampaikan kepada kita, nah ini pun pelajaran bagi kita. Jadi kalau antum misalnya mendapati satu pelajaran-pelajaran tertentu, kebaikan-kebaikan tertentu, nah, jangan diambil sendiri, jangan soleh sendirian, ya, tapi tebarkan lagi pada orang-orang yang sekiranya bisa kita dakwahi, ya, minimal keluarga, sehingga pelajaran itu bisa semakin melekat. Yang kedua, pahala kita tuh bisa semakin luas. Itu rumus di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122, ya, posisi paling kiri sebelah bawah. Maka ketika Allah meminta kita untuk mempelajari tuntunan agama, di ujung ayat ini tutup, liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, kata Allah, seharusnya ada sementara orang itu tidak sibuk semua dengan aktivitasnya, berjuang dia. Mesti ada yang serius belajar tentang agamanya sampai ia paham. Di rumus belajar agama itu tidak sekedar transfer pengetahuan, tapi mesti paham. Ya, mengerti apa yang kita belajar. Ya, paham apa yang akan kita amalkan. Saya sering ungkapkan kalimat ini, mohon maaf. Ini ada isyarat di Quran bahwa orang-orang yang sholat pun kata Quran itu sulit khusyuk karena mereka tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek barusan sholat subuh itu. Dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, puluhan tahun, ribuan kali rukuk dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ya, jangan-jangan barusan kita rukuk kita tidak mengerti apa yang kita baca, sujud tidak paham yang diungkapkan. Itu mau sampai kapan? Ya, mau sampai kapan dan sebagainya. Setidaknya kami selalu menyarankan dalam sehari itu cobalah. Misalnya kita hari ini memahami bacaan doa iftitah kita, itu aja dulu. Ketika iftitah lagi kita mengerti, pikiran kita menerjemahkan, hati kita merasapinya, itu akan lebih khusyuk. Demikian seterusnya. Tapi yang menarik, kalau Anda sudah paham, sudah mengerti apa yang dipelajari, waliyuziru qaumahum, ilmu itu dicatat, dibawa, sampaikan kembali pada kaumnya, ya, orang terdekat, tebarkan, ya. Wala'allahum yahdharun, mudah-mudahan mereka memiliki pengalaman yang sama, ya, pengetahuan yang serupa, dan bisa waspada dengan kehidupan. Ya. Kan yang ikut ta'lim satu keluarga misalnya ada 5 orang, ya. Kan tidak semuanya biasanya ikut semua, ya. Ada 1 perwakilan, 2 perwakilan, itu baik kata orang, walau tidak harus semuanya. Tapi jangan sampai perwakilan ini juga, maaf ya, hanya sekedar datang, lihat, yang terbaik adalah datang, hadir, simak, pahami, tebarkan kembali pada yang belum bisa ikut itu, ya, sehingga bergantian. Itu manhajnya sahabat-sahabat begitu. Abbas itu paman Nabi, sibuk luar biasa, pedagang gitu, pebisnis, kaya orangnya. Tapi di balik kesibukannya, itu weekendnya masih disempatkan mengaji dengan Nabi sampai hafal 200 hadis. Tapi ketika beliau berangkat, ya, tidak mampu untuk belajar ke ta'lim Nabi, investasikan salah satu anaknya, ya, namanya Abdullah bin Abbas. Dia punya prinsip kalau bapaknya gak bisa, anaknya mesti bisa. Masya Allah, maka dikirimkan ke majlis Nabi. Ketika Nabi SAW wafat, anak ini baru berusia 13-14 tahun. Bapaknya hafal 200 hadis, anaknya hafal 2000 hadis. 2000 hadis. Ini prinsip-prinsip di antara sahabat. Kenapa nggak kita turunkan ke kita sekarang? Bapaknya nggak hafal Quran, belum. Anaknya harus hafal. Ya, anak saya belum hafal Quran, cucu saya mesti. Masya Allah. Jadi kalau bapaknya belum hafal Quran, jangan dicegah anaknya untuk bisa hafal, atau jangan dihalangi cucunya untuk bisa hafal. Mesti ada salah satu di antara keluarga yang dibanggakan dalam urusan akhiratnya, bukan cuma dunianya. Antum bisa bangga dengan keluarga saat di dunia, tapi ketika meninggal selesai kebanggaan itu. Nah, di akhirat itu nggak ada meninggal lagi. Jadi kalau dibanggakan oleh Allah selamanya akan bangga. Ya, mesti ada dia. Satu mesti ada perwakilan. Ya, karena nanti semua akan dipanggil oleh Allah dan disediakan satu surga bahkan untuk satu keluarga besar. Tinggal kita saja mau siap-siap atau tidak. Ya. Saya seringkali mendapati keanehan dalam kehidupan. Aneh yang luar biasa. Ya. Ada teman-teman yang mengaji, ikut pengajian, Masya Allah, bagus sekali, ya, kenal dengan yang lainnya, saling memberikan informasi, saling ajak, saling ingatkan, yuk ta'lim, kemana, ya, luar biasa. Tapi anak sendiri nggak diingatkan.
keluarga sendiri tidak diajak. Masya Allah, infonya luar biasa. Sana sini disampaikan, ada ta'lim, ikut, ayo sholat berjamaah dulu. Anak sendiri gak diajak jamaahnya. Ya, demikian juga para perempuan muslimah, para akhwat, Masya Allah, ya, bagus, penampilan baik, ta'lim, hijabnya luar biasa. Kadang-kadang komentari hijab yang lainnya, anak sendiri tidak berhijab. Ya, ini tidak tepat, ya, tidak tepat. Ada yang harus diperbaiki di sini. Nah, termasuk beliau ini, Masya Allah, ya, kemudian mengambil satu hadis, disampaikan kembali, dengan itu setiap dipelajari hadisnya, maka pahala akan mengalir bagi orang itu. Ada di hadis Muslim, hadis 1893. Kan? Masya Allah, kata Nabi, lihat kalimatnya, man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa yang mampu memfasilitasi pada kebaikan, walaupun hanya menunjukkan saja. Ini beliau menunjukkan dengan hadis yang beliau bawa, disampaikan, Masya Allah, maka dia akan mendapati pahala yang sama dengan yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau di tempat ini sekarang misal saja ada 50 orang belajar hadis ini, maka beliau telah mendapati 50 pahala dari kita yang setiap yang belajar ini. Dapat itu. Belum diamalkan, kalau antum amalkan dapat lagi, setiap mengamalkan dapat ya. Maka demikianlah orang tua yang selalu mengajarkan kepada anaknya. Kan ketika dia meninggal dunia 9 lafaz ya, di hadis Muslim itu 9 lafaz ya. Idza mata al-'abdu inqata'a sa'iru amalihi illa min thalath. Ketika wafat seorang hamba, semuanya putus amalnya. Enggak ada pahala lagi. Enggak ada, karena enggak bisa beramal lagi. Kecuali 3 hal. Di antara 3 hal itu ada yang menarik ya. Masya Allah, di antaranya ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diajarkan, disampaikan. Bukankah orang tua pernah menyampaikan ilmu pada anaknya? Ayo latihan sholat, ya kan? Ayo baca Quran, sampaikan, beli mushaf, itu jangan dikira hamba, itu ada pahalanya. Nanti ketika antum wafat, saya wafat, kita kan lihat ada pahala itu terus mengalir ketika anak kita itu terus sholat. Masya Allah, anak kita baca Quran, itu ada pahalanya. Tapi apakah setiap orang tua yang mengajarkan anaknya bisa mendapati pahala dari amalan anaknya? Misal, ya? Atau setiap yang memfasilitasi pada kebaikan termasuk mengajarkan, memberikan petunjuk dan sebagainya akan ada peluang pahalanya? Belum tentu. Kecuali menyesuaikan ketentuan yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Apa di antara ketentuannya? Itu yang akan kita baca. Qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Tamim bin Aus Ad-Dari menyampaikan bahwa satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ad-dinu an-nasiha, inti dari agama itu ada pada an-nasiha. Kalimat ini sudah kita bahas ya, di pertemuan sebelumnya. Ad-dinu, din itu, ingat kalimatnya ya, din sering diterjemahkan dengan agama. Ya, padahal ad-din itu maknanya lebih daripada agama. Ya, ad-din lebih daripada agama. Ad-din asalnya bisa terambil dari kata dana. Dana yadni dunuwan dani, orang ini disebut dani. Ya, Masya Allah. Dana itu bisa berarti sesuatu yang dekat, sangat dekat. Ya. Wadana jannatayn dan, nanti di surga semua yang kita inginkan itu dekat. Masya Allah. Ada anggur, pengen anggur tinggal ngambil, gak ada berusaha lagi itu, dekat semuanya, dekat ya, dengan Allah dekat, saking dekatnya. Bahkan nanti ada orang-orang yang bahagia berbinar bukan karena masuk surganya, karena bisa melihat Allah tanpa hijab. Gak usah dibayangkan nanti Allah kasih itu saat di akhirat kalau masuk surga. Tapi orang ini berbinar bukan karena surganya, bukan ya, ada di Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 22 sampai ayat 23, paling kiri sebelah atas posisi yang di mushaf. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Masya Allah, ada orang-orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar gembira, dia memancarkan kebahagiaan luar biasa. Apa pasalnya? Bukan karena masuk surganya ya, karena yang lain juga masuk surga, tapi ila rabbiha nadhirah, karena bisa langsung melihat Allah yang selama ini merawatnya, memaafkannya, mengampuni dosa-dosanya, memberikan kebutuhannya. Nadhirah, langsung melihat secara utuh ya, tanpa adanya hijab, tidak ada sekat. Saking dekatnya ya. Nah, ad-din, kenapa disebut dengan ad-din? Karena semua tuntunan dalam din ini itu bisa mampu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Nah, bisa din. Apa itu ad-din? Tuntunannya disebut apa? Dijelaskan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19.
posisi paling kiri di atas agak pertengahan sedikit. Inna dina, sungguh yang dimaksud dengan ad-din itu al-Islam, itulah Islam. Makanya kalau orang sudah masuk Islam, seharusnya menjadikan dirinya lebih dekat dengan Allah, lebih dekat. Ya. Coba ketika rukun Islam itu ditanyakan oleh malaikat Jibril, itu malaikat Jibril ingin memastikan tentang keislaman kita sampai turun dari langit, turun menyamar datang pada Nabi, ya, menanyakan untuk memberikan penjelasan kepada kita, ya, untuk memberikan penjelasan kepada kita tentang hakikat Islam. Ada di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8. Di sini hadis kedua telah kita bahas, kan? Tiba-tiba bertanya kepada Nabi setelah beliau datang. Masya Allah, kata Umar, beliau bertanya, mal Islam, apa inti dari Islam seseorang itu? Dijawab oleh Nabi di mana? Ya, yang pertama, antasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Engkau berikrar dulu, ya, mengakui bahwa tidak Tuhan yang berhak untuk disembah, menafikan Tuhan yang lainnya kecuali Allah saja. Kemudian cara untuk beriman kepada Allah itu mengikuti jalur yang dituntun oleh Rasulullah. Ya, Masya Allah. Kemudian coba praktekkan, bangun komunikasi kedekatan, wa tuqimus shalah, tunaikan salat, wa tu'tiyaz zakat, keluarkan zakat, wa tasum Ramadan, kerjakan puasa Ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kemudian kau berusaha semampu mungkin selama hidup untuk bisa berhaji. Ya, untuk bisa berhaji. Nah, semua ini salat yang disebutkan, ada zakat, ada puasa, ada haji, disebut dengan inti Islam karena amalan-amalan ini seharusnya bisa mendekatkan kita dengan Allah. Jadi kalau ada orang selama ini sholat tapi hubungan dengan Allah tidak semakin dekat, ada yang keliru dalam sholatnya. Orang-orang yang dekat dengan Allah itu beda dengan yang tidak dekat. Jadi din dari kata dana artinya dekat. Din maknanya Islam. Tadi kita urutkan ayatnya. Islam ada turunannya, ibadah-ibadahnya. Jadi kalau orang ibadah, ya, di pokok keislaman itu menjadi dana, dia lebih dekat dengan Allah. Jadi kalau ada orang sholat misalnya nggak dekat dengan Allah, itu ada yang salah dalam sholatnya, ada yang salah. Di antara kedekatan ini, ya, kedekatan dia merasa karena dekat dia merasa diawasi, dia merasa dirian. Karena itu kata Quran, orang sholat saja kalau benar sholatnya itu tidak mungkin berbuat maksiat, mustahil. Ada di Quran surah ke-29 Al-Ankabut ayat ke-45. Ya. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Coba pelajari dulu segala ketentuan salat yang tertuang dalam Alkitab, di Al-Quran, ya, di Sunnah Nabi. Baca dulu, jangan asal salat saja. Jangan-jangan dulu belajar salat kan, tapi tidak pernah melacak benar nggak seperti ini salatnya. Ya. Kemudian wa aqimus salat. Setelah dipelajari, dibaca dengan baik, baru tunaikan salatnya. Nah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bila benar ditunaikan itu bisa mencegah pelakunya dari dua sumber keburukan. Jadi kalau ada seseorang bersifat dan bersikap buruk, itu sumbernya cuma dua, tidak ada yang ketiga. Hanya dua. Satu fahsya, keburukan yang bersumber dari syahwat, kata-kata kotor, jorok, ya, mohon maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, semacam itulah. Itu disebut fahsya. Jadi mustahil ada orang-orang yang sholat, lisannya bisa kotor, itu mustahil. Kalau ada orang nggak sholat, kemudian mencela orang, lisannya kotor, Masya Allah, saling mencela, saling macam-macam, itu nggak usah dipikirin, karena dia nggak sholat. Jadi kalau antum sholat, ya, lisannya masih kotor, pandangan masih senang lihat sana sini, ya, tidak jelas sedikit apa yang dilihat, nah, itu yang berbahaya. Nah, sekarang kan banyak sekali tuh, ya, godaan-godaan ke arah sana. Tuh lihat iklan mobil, masuk di handphone, jualan mobil, sampingnya perempuan, DP 3 juta, yang ini DP apa? Kan? Nah, itu kan sudah nggak jelas tuh, ya. Di TV juga begitu, tayangan-tayangan yang tidak jelas, itu mata tuh. Ya kalau mata kita tidak punya filter dalam melihat, apa saja dilihat, berarti sholat yang dilakukan selama ini itu masih belum bagus. Mungkar segala perbuatan yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu perut dan akal. Mencuri itu mungkar, kan? Korupsi mungkar. Ya, apalagi sudah sampai melukai orang lain, membunuh dan sebagainya, itu mungkar. Di mustahil ada orang sholat bisa mencuri, itu mustahil. Ya. Sekarang coba lihat, ada sementara orang mau masuk masjid saja sudah takut kehilangan sandalnya. Padahal mau sholat. Nah, ada apa di sini? Pasti ada sesuatu yang keliru gitu ya. Jadi ad-din seharusnya mendekatkan diri kita dengan Allah, tapi kadang-kadang ada di situ yang kurang maksimal. Nah, saat sifat itu ingin dibangun semakin dekat dengan Allah, bagaimana caranya? Maka an-nasihah di antara caranya adalah dengan satu sama lain saling mengingatkan, mendakwahi dengan memberikan kelapangan atau an-nasihah, memberikan nasihat dalam kehidupannya. Nah, kita sudah sampai sini kemarin. Ya. An-nasihah disebut an-nasihah, nasihat dari bahasa Arab.
nasihat. Jadi saya mau sedikit saja sampaikan ya, di bahasa Indonesia itu masya Allah kaya sekali dengan serapan dari bahasa Arab. Dan kadang-kadang bahasa Arabnya tidak tanggung, itu bahasa syariat, bahasa agama ya, termasuk pakaian-pakaian kita itu orang tua kita dulu karena penjajah pada suku Belanda melarang menggunakan taklim, itu melarang menggunakan bahasa-bahasa kita lokal ya. Itu mereka harus cari betul bahasa yang kira-kira ketika disampaikan kepada umat di Indonesia itu atau di Nusantara dulu, itu mereka nggak paham dengan isinya ya, supaya tidak bangkit perasaan-perasaan terjajah dan sebagainya. Salah satunya pelajaran-pelajaran itu mesti menggunakan kita berbahasa Arab ya, maka dikenal dulu Arab Pegon dan sebagainya ya. Nah, itu walaupun bahasanya bahasa misalnya lokal, tapi harus menggunakan tulisan-tulisan Arab ya, masya Allah. Itu banyak sekali kosakata yang muncul seperti sarung itu sarung itu dari bahasa Arab, syara'an ya, tapi sarung itu kata serapan gitu ya, dari bahasa Arab, bukan kata aslinya. Kalau kata aslinya izar ya, zaman Nabi sudah ada sarung disebut izar ya. Abu Bakar itu pernah berkata pada Rasulullah, kata beliau, sarung saya selalu kedodoran nih ya. Zaman Nabi sudah ada, karena dulu yang mempopulerkan sarung pada zaman itu di Yaman, dari Yaman kan suka berdagang, kadang ke Yaman, kadang ke Syam gitu ya. Ada di surah Al-Quraisy, ila fi Quraisy ila fi rihlat asy-syita was-sayf ya. Nah, itu orang Yaman sudah bersarung sampai sekarang. Beliau kalau untuk di Yaman tuh sebagian teman-teman kita ketika pulang itu biasa pakai sarung, ada ya. Nah, tapi yang menarik ketika dibawa ke kita, bahasanya bukan pakai izar, pakai sarungan, syara'an, sarungan. Jadi kata syara'an, bahasa syariat yang dibawa. Ya, syara'an itu kata syariat artinya kalau sudah bersarung tegang teguh memegang syariat. Ya, sholatnya, makanya di kita yang pakai sarung itu selalu diasosiasikan pada aspek syariat, sholat. Coba ada nggak non muslim pakai sarung? Nggak ada, orang Islam. Ya, jadi aneh misalnya non muslim misalnya pakai sarung, itu jadi aneh kelihatannya di kita ya. Nah, jadi itu yang menarik gitu ya, itu yang menarik. Bisa kopiah dari bahasa Arab itu ya. Tapi kalau bahasa lokalnya ya, bahasa aslinya kolamsua, kopiah ya, tapi diambil bahasa syariat dari kata khufyah itu menunduk, tawadhu. Jadi kalau antum sudah berilmu, sudah dekat ya dengan Allah, dulu kan karena orang belajar agama dan sebagainya, pakai kopiah, sudah haji pakai kopiah, ini disebut khufyah. Nah, itu artinya harus tunduk, tawadhu, jangan sombong ya, jangan merasa paling hebat. Nah, itu coba santri-santri di pesantren dulu kalau mau jalan sendalnya pakai apa? Baqyak, itu singkatan al-baqa wal yaqin, disingkat jadi baqyak. Itu betul, itu ada di atas sejarahnya. Baqyak al-baqa wal yaqin. Jadi kalau dia melangkah, baqa lakukan karena Allah. Yakin, harus benar, harus kuat, yakin dengan pelajarannya, yakin dengan agamanya. Nah, sekarang itu cuma jadi sejarah, gitu kan? Anak-anak kita berangkat pakai apa sekarang? Jadi kan setelah punya ilmu bagaimana? Ya, kan dulu tidak ada anak-anak kita itu yang melakukan tindakan-tindakan seperti Masya Allah. Allahu Akbar, saya sering kali menangis tuh. Ya, cuma sekarang ada anak SD bisa bunuh temannya, bisa perkosa kawannya, bisa bakar kelas tuh. Ya, dibangun luar biasa, tiba-tiba terjadi demikian. Apa yang salah itu? Apa yang salah? Ada yang harus diperbaiki di situ. Nah, karena itu kita teruskan dulu. Di sini penting kita lihat ada an-nasihah. An-nasihah. Apa itu nasihat? Asalnya dari kata nasoha, sesuatu yang lapang, yang luas. Jadi kalau kita ingin berbagi dengan orang tentang ketentuan agama, ya tentang ketentuan agama itu punya banyak arti. Satu, apa yang kita sampaikan mesti meluaskan pengetahuan, wawasan, dan keimanan yang kita tuju itu. Ya tentu kalau ingin saling memberikan nasihat harus ada isinya. Ada isinya. Ya, termasuk ta'lim ini tidak dibenarkan misalnya menyampaikan ta'lim tapi tidak ada isinya. Cuma datang itu kan jadi guyonan. Ya, agama ini nggak bisa jadi guyonan. Ya, cuma tertawa-tawa nggak ada isinya, kadang-kadang jorok dan sebagainya. Nah, itu bukan ad-din namanya, bukan al-nasihat. Karena itu pernah Nabi mengeluarkan satu hadis menyampaikan larangan untuk mengikuti yang seperti ini. Ini nggak boleh. Ya, kalau di kitab Sahih Muslim itu ada 9 jilid terbitan Darul Hadith ya, yang syarah Imam An-Nawawi. Antum coba lihat jilid pertama halaman 111, posisinya paling kiri, bab yang keempat, hadis nomor 6 dari Abu Hurairah. Jangan dilihat di Google ya, nggak akan ketemu di Google itu. Coba lihat di kitab hadisnya. Tapi kalau cari redaksinya boleh lah ya. Itu diberi judul oleh Imam An-Nawawi, oleh Imam Muslim, oleh Imam Muslim diberikan judul Babun Nahyi an akhdhi riwayati 'anil du'afa. Bab larangan dari Nabi, larang
Jadi kalau sudah ada larangan itu artinya yang ingin disampaikan harus dihindari. Salah dan dosa bila dikerjakan, dosa. Ya, sama dengan larangan berjudi, larangan mencuri, larangan berdusta. Bab tentang larangan dari Nabi an akhfir riwayat, untuk mengambil riwayat, belajar maksudnya anil du'afa, dari orang yang lemah ilmu. Jadi belajar dari orang yang ilmunya lemah saja, yang tidak bisa meluaskan wawasan kita tentang keislaman, itu dilarang. Apalagi dari yang tak punya ilmu. Itu nggak boleh, ya, dan bisa menjadi fitnah nanti dalam kehidupan. Nah, orang-orang yang mengikuti itu bukan cuma sekedar partisipasi, tapi dosa. Ya, termasuk tonton tayangan, bisa bisa baik itu di televisi. Ada orang ngasih ceramah, kita tahu orang ini bermasalah, dia bukan ustaz, cuma dipolis jadi ustaz, materinya tidak tepat dan sebagainya. Mohon maaf, setiap orang punya peluang untuk berubah menjadi baik, tapi ada aturannya juga. Kita tidak menyalahkan orang, kemarin jadi A, sekarang jadi B, silakan saja, tapi aturan diikuti, belajar dulu dan seterusnya, ya. Tanpa merendahkan satu dengan yang lain dari profesi. Kemarin jadi pelawak, sekarang jadi ustaz. Kemarin jadi penari, sekarang jadi ustaz. Ya, kalau belajar dengan baik, bertobat, mengikuti aturan, alhamdulillah, masya Allah, itu bagus. Tapi kalau tiba-tiba menjadi cemoohan, menjadi olok-olokan dalam agama, nah yang nonton itu bukan cuma sekadar berpartisipasi melihat, tapi dia berdosa. Berdosa kalau melihat kepada aspek hadis ini, dosa. Kenapa? Karena semakin banyak mengikuti, ratingnya semakin naik, dia semakin terangkat. Orang ini berkontribusi menjadikan dia terangkat, sehingga ketika memberikan pandangan-pandangan agama, kekeliruannya sama antum nanggung dosanya. Karena antum yang mengangkat dia. Ya, selesai seperti itu, tinggalkan, jangan dilihat, jangan disaksikan, sehingga ketika ratingnya tidak pernah naik, dia hilang, sudah hilang. Itu kan musiman aja yang seperti itu. Ya, sama dengan buah-buahan, musim rambutan banyak rambutan, dalam rambutannya muncul mangga, ya, dan seterusnya. Nah, jadi yang seperti itu sebaiknya kita hindari. Tapi yang menarik kata Nabi di hadis ini, perhatikan kalimat Nabi-nya. Sayakunu fi akhir zamani, akan tiba di akhir masa itu, dan jaluna kadzabun, para pendusta yang pandai sekali dusta. Ya, disebut bahkan pengikut Dajjal itu. Ini bahasa biasa dalam ilmu balaghah. Ya, saya mau tanya, Dajjal itu pintar atau bodoh? Pintar. Kalau nggak pintar, bagaimana bisa nipu orang? Ya, bisa nipu, dan banyak orang ditipu. Ya, punya magic, punya macam-macam, itu pintar, makhluk pintar. Dajjal itu makhluk pintar. Nah, ini bahasa kiasan bahwa penipu yang dimaksud Nabi bukan orang bodoh dalam tanda petik di hadis ini, tapi orang-orang pintar. Orang-orang pintar, tidak sedikit yang bergelar, ya, punya banyak gelarnya. Insya Allah S1, S2, S3, ada yang S-nya banyak sampai tinggi gitu ya. Wah, Insya Allah sampai master, doktor, profesor, macam-macam. Tapi kata Nabi, dia penipu. Ya, apa yang dia lakukan dengan penipuannya? Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia menyampaikan isi-isi materi tentang agama kalian yang kalian sendiri jadi kebingungan tentang itu. Bahkan orang-orang dulu pun gak pernah dengar materi itu. Tiba-tiba ada orang, masya Allah, dia belajar, gelarnya tinggi, tapi sebetulnya domainnya bukan di agama. Ya, ahli sejarah bicara masalah fikih, masya Allah, ahli B bicara masalah tafsir dan sebagainya, jauh menyimpang. Tiba-tiba mengatakan semua agama adalah sama, ya, sama menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ini kan berbahaya, kan? Ya, orang dulu di zaman jahiliyah, sejahiliyah-jahiliyahnya tidak pernah mengatakan kalimat ini. Ada sementara perwakilan datang pada Nabi Muhammad, agama kita memang beda, kata orang ini. Cuma kita tidak usah berselisih. Sekarang kami ikut kami, ya kamu ikut kami, nanti kami ikut kamu. Ya nggak apa-apa lah. Kami ikut kamu, kami sepatuan kamu. Besok-besok kamu ikut kami. Ya kamu sepatuan kami, maka turun ayat Al-Kafirun itu. Di ujungnya lakum dinukum waliyadin, untuk agama kamu, untuk kita agama kita, kan? Nah, sederhana. Tapi mereka tidak pernah mengatakan semua agama sama Muhammad, nggak ada. Di orang jahiliyah dia tidak melakukan itu. Ada orang yang sudah terbebas dari zaman jahiliyah, kembali lebih daripada zaman jahiliyah. Kata Nabi, iyyakum wa iyyakum, hati-hati, waspada dengan mereka itu bahaya, kata Nabi. Bahaya itu. Ya. Bahkan ada di antara mereka disebutkan oleh Quran di Al-Baqarah ayat 204 sampai 207 itu. Posisi paling kiri di sebelah atas. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidu Allah 'ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Di antara sementara orang ada yang kata-katanya itu begitu memikat, masya Allah, karismatik orangnya, retorikanya begitu cantik. Kalau dia berkata begitu mengagumkan. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, kadang-kadang membawa nama Allah. Ya, kadang-kadang dipoles bawa nama Allah, tafsirkan ayat, potong sini. Wa huwa aladul khisam, kata Quran, itu musuh yang paling bahaya itu.
musuh yang paling bahaya. Hati-hati, karena orang jadi rujukan, oh dokter ini, ya profesor. Kadang-kadang suka agak kebingungan saya ini ya. Dalam agama itu kadang semua orang merasa bisa berkomentar. Padahal aturan dalam kehidupan, seorang yang bisa berkomentar itu punya otoritas. Ya, misal saya mengajar disebut sebagai ustaz, tapi urusan kesehatan itu urusan dokter. Saya nggak bisa bicara masalah kesehatan, itu domain dokter. Oh, Bapak Ibu sekalian, masalah jantung itu begini. Kalau ada sakit itu nggak bisa, itu urusan dokter. Ya, jarang makanya ada ustaz bicara tentang kesehatan yang terkait dengan profesi tertentu. Ya, arsitek itu urusannya arsitek. Ya, bisa teknokrat bangun bikin pesawat macam-macam. Nah, ustaz nggak bisa komentar karena domainnya beda. Dalam agama ini semua bisa komentar. Masya Allah, dokter bisa bicara masalah agama. Kan arsitek bicara masalah agama. Nah, kadang-kadang suka kebablasan. Hal-hal yang normal itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah menyangkut hukum itu ada otoritasnya, nggak bisa semua orang bicara. Ya, awas rumus ini penting ya. Nanti dalam usul fikih juga penting. Ya. Semacam misalnya kayak ustaz ya kan, ingin menetapkan hukum, termasuk di MUI sekarang. Kalau aspeknya terkait dengan domain tertentu itu nggak bisa memberikan langsung fatwa, harus konsultasi dengan yang bersangkutan. Misal rokok, untuk menetapkan hukum rokok, apa itu hukumnya rokok? Kan terkait di belakang sudah suara Arab. Apa hukumnya rokok? Kan terkait dengan kesehatan kan? Kita bicara masalah kaidah. Kalau kaidah bicara masalah qawaid fikih. Qawaid fikih terambil dari hukum-hukum. Ya. Di antara hukum-hukum yang tercantum dalam Al-Quran, segala yang membahayakan bagi tubuh itu dihukumi haram. Tidak boleh, karena bahasa Qurannya kulu min thayyibati ma razaqnakum. Anda harus konsumsi yang baik-baik saja yang kami telah berikan. Termasuk di ayat lain, wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Ya, jangan Anda lakukan hal-hal yang bisa membahayakan bagi diri, mencelakakan sampai bisa membunuh jiwa, itu nggak boleh, kan? Nah, ini karena kaitan dengan kesehatan, ya, kaitan dengan sesuatu yang terkait dengan aspek tubuh, maka pendapat para ustaz, para kiai, para ulama ini nggak laku di sini. Dia harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang menentukan kesehatan. Ya, kalau kata dokter ini bahaya, nggak sehat, maka kiai menetapkan hukum di Quran yang membahayakan itu nggak boleh. Apa yang membahayakan ini? Kalau kaitan dengan kesehatan, tanya dokter. Kata dokter nggak boleh, maka kiai memberikan fatwa. Ulama menyampaikan hukum rokok nggak boleh karena berbahaya bagi kesehatan. Nggak bisa. Jadi kalau ada kiai bisa mengatakan, biasa sampai saat ini saya masih sehat merokok, itu nggak bisa didengar. Ya, nggak bisa jadi hukum. Nggak bisa jadi hukum. Ada domainnya, ya, ada domainnya di situ. Ya, jelas ya? Baik. Kan jelas itu ya. Jangankan dokter, tukang rokok aja sudah bikin tuh dibungkusnya. Merokok membunuhmu. Ya. Kau sudah tahu membunuh Ustaz, kok dituliskan juga ya kata tukang rokok, ditulis aja masih ada yang beli. Nah, ini persoalan tuh ya, ini persoalan gitu ya, selesaikan juga di situ ya. Kalau merokok itu baik, tentulah para perokok akan mengatakan pada anak ya merokok, tapi dia melarangnya. Ya artinya ada yang tidak baik di situ, ada yang tidak baik ya, ada yang tidak baik. Ya saya menganjurkan dan memberikan nasihat segera tinggalkan, tidak baik bagi pribadi, tidak baik bagi orang lain juga, dan banyak memberikan motoran. Ya. An-nasihah juga berarti sesuatu yang menenangkan. Baik. Di sini ada isyarat. Jika Anda ingin memberikan nasihat, terlebih berbagi tentang nasihat-nasihat keagamaan, nilai-nilai dalam keislaman, itu apa yang kita sampaikan mesti memberikan ketenangan, bukan kegalauan, apalagi kegelisahan sampai perselisihan. Jadi kalau ada misalnya materi-materi yang disampaikan atau ingin berbagi tapi dengan cara yang salah sampai tidak menerangkan, itu bukan nasihat namanya. Nasihat kok sambil marahin orang, kan? Ya, ada orang belum tahu cara menyusun sabda yang baik, yang belum tahu itu diberitahu bukan dimarahin. Salah, gitu kan? Kau bikin sab belum rapi, apa? Coba rapikan itu. Apa belum tahu juga? Tadi ini gampang hal seperti ini. Ngapain marah-marah? Makanya turunan di Quran itu tentang masalah ini. Misal Quran surah 16 ayat 125 itu, "Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah." Coba ajak orang yang belum tahu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah yang bijak, kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Nabi itu Rasul, orang paling soleh, paling takwa, lembutnya luar biasa. Masa ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan, marah-marahin orang, kan nggak jelas gitu kan? Nah, dulu itu ada seorang khalifah yang selalu dicela.
dicela sama seorang ulama pada saat itu. Cara berdakwahnya kurang tepat, kurang bagus. Setiap Jumat nyela orang itu, setiap ceramah dicela lagi. Maka satu kali diundang oleh beliau. Di pembesar ini mengundang. Sudah khawatir ya sosok ini, sosok ulama ini dikiranya ini akan dihukum, dia akan dihukum. Tapi ternyata Masya Allah, ternyata pembesar ini orang faqih, paham ilmu, hafal Quran. Dulu Masya Allah ya, dari mulai level kalau kita lah sekarang RT, RW, camat, gubernur sampai ke khalifahnya itu pada hafal Quran, tahu hukum-hukum dia. Maka ini sekarang sudah ada gerakan-gerakan ke sana ini, Masya Allah ya. Masya Allah, kita mudah-mudahan kita harapkan ya, pemimpin-pemimpin bangsa, kita doakan jangan dicela. Setelah itu nggak menyelesaikan masalah, kita doakan. Ya, kalau ada yang kurang bagus, didoakan, suarakan. Dicela itu nggak merubah sesuatu, itu tidak merubah sesuatu. Doakan, dorong. Nah ini ketika dipanggil, datang, langsung ditanya. Perhatikan pertanyaannya, perhatikan. Menurut Anda, lebih jahat mana, saya apa Firaun? Ya jelas jawaban orang ini, Firaun kan ya. Firaun, ya. Anda seorang muslim, walaupun Anda salah, tapi tidak sejahat Firaun. Firaun tidak beriman, mencela Nabi, jadi musuh dan sebagainya. Baik. Kalau Firaun itu zaman siapa? Nabi Musa. Pertanyaan kedua, perhatikan pertanyaannya. Menurut Anda, lebih soleh mana, Anda atau Musa? Kata orang Nabi Musa, beliau Nabi, saya orang biasa. Perhatikan jawabannya. Nabi Musa saja ketika diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Firaun yang sangat kejam, tidak lebih buruk dibandingkan saya. Perhatikan, Nabi Musa orang paling soleh, lebih soleh dibandingkan Anda. Diminta untuk berdakwah kepada Firaun yang lebih jahat dibandingkan saya. Ternyata turun kalimat Qurannya di Quran surah ke-20 itu Thaha ayat 43 sampai 44. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ya, perhatikan ini yang menarik. Faqula lahu qawlan layyinan. Ya, pergilah kepada Firaun, hei Musa, hei Harun. Masyaallah, hei Musa, hei Harun, pergilah ke Firaun. Dia sudah menyimpang, tapi dakwahi dia dengan kata-kata yang lemah lembut. Ini Musa, Harun, dua orang nabi, orang paling soleh di zamannya, lebih baik dibandingkan Anda. Berdakwah kepada Firaun, orang paling jahat di zamannya. Sampai sekarang dikisahkan, dibinta oleh Allah berkata yang lembut. Anda bukan nabi, bukan rasul, tidak lebih soleh dibandingkan keduanya. Berdakwah kepada saya tidak lebih jahat dibanding Firaun. Kenapa harus berkata-kata kasar? Jadi dia orang ini kembali. Selesai. Nah sekarang yang menarik, bahkan bukan cuma tidak selevel dengan Nabi Musa, Nabi Harun, tidak selevel dengan ulama juga. Bukan ulama, bukan ustaz, bukan nabi, bukan rasul, tapi menghilang-hilangkan amalannya, menghilangkan pahalanya, menghambur-hamburkan tanpa hal yang dibenarkan dengan banyak membuat kerusuhan dalam kehidupan. Hati-hati, itu tidak tepat. Tidak tepat, ya. Lebih baik daripada kita membuang-buang pahala kita, lebih baik menyusun kepada kebaikan. Itu an-nasihat, ya. Termasuk maaf, ibu bapak juga begitu. Kalau ada pendidikan kepada anak, memberikan nasihat tidak membuat anak lapang, semakin jauh dari orang tua, ada yang salah dari yang disampaikan. Ya. Apa diantaranya? Bagaimana cara memberikan nasihat yang baik? Apa konten yang dibenarkan untuk meluaskan wawasan dan iman tadi? Maka inilah yang diperjelas oleh para sahabat. Qulna ya Rasulullah, liman? Ya. Demi apa? Untuk siapa? Karena apa kamu memberikan nasihat? Kalau dalam konteks tadi begini, kan nasihat itu disebut nasihat harus melapangkan, meluaskan keadaan agama kita. Bagaimana caranya? Harus melapangkan kepada jiwa, bagaimana teknisnya? Kemudian kepada siapa ditujukan itu? Yang prioritasnya mana? Maka turunlah kemudian turunan-turunan dari nasihat ini disampaikan oleh Nabi SAW. Pertama lillah. Ini aturan pertama, lillah. Pelan-pelan. Karena Allah. Li di sini. Li ada beberapa maknanya. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu satu huruf bisa banyak itu artinya. Ba, misalnya kan Bismillahirrahmanirrahim, ada ba-nya kan? Bismillah, itu ba-nya saja, ba-nya itu bisa punya sekitar 14 makna. Huruf ba saja. Jadi kalau antum buka kitab Bulughul Maram an Kutubil A'arib, Masya Allah, bagus sekali ya kitab ini. Itu menjabarkan bahwa fungsi ba-nya ada 14. Termasuk lam ini dalam kalimat lillah. Kalau antum belajar ini pahami dengan baik. Lam di sini pertama bisa bermakna lam li ajli, menunjuk pada motivasi, karena motifnya untuk siapa. Biasanya terkait keikhlasan. Jadi kalau nasihat Anda ingin cepat diterima, termasuk orang tua memberikan nasihat, guru memberikan nasihat, ya? Nah, termasuk kita ingin berbagi nasihat, maka pertama li ajlillah, lillah li ajlillah, lakukan karena Allah, bukan karena yang lain.
Dari mana tahunya? Padanannya misal kita ambil ayat tentang haji dan umrah. Tentang haji dan umrah, misal Al-Baqarah ayat 196. Posisi paling kiri, paling bawah dikit. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah itu. Ya, nanti yang mau berangkat haji, mau umrah nih, sebentar lagi mau berangkat. Kata Allah, sempurnakan ibadah itu. Kalau di Quran ada kalimat meminta beribadah disandingkan dengan kalimat sempurna, artinya mohon maaf ada orang-orang yang beribadahnya tidak sempurna. Atimul hajji wal umrata, sempurnakan haji dan umrah itu. Kenapa muncul kalimat sempurnakan? Ada orang-orang yang sudah berhaji mau berangkat umrah tapi tidak sempurna. Apa di antara ketidaksempurnaannya? Kata Allah langsung lillah, lakukan karena Allah. Jadi ada orang-orang yang kelihatan berhaji, ya masya Allah, dari mulai wukuf dan sebagainya, kelihatannya seperti bagus, tapi kata Allah nggak sempurna. Karena motivasinya dilakukan bukan karena Allah. Sekarang banyak ini, banyak, masya Allah. Baru nyampe Mekah aja, kan, masya Allah begitu mau tawaf, klik langsung foto. Sedang melakukan tawaf, ngapain? Langsung online gitu kan. Nah ini yang berbahaya tuh. Kami itu, ini masih terjadi terakhir kesana itu orang sa'i kan, live sa'inya itu, tangan kanannya pegang handphone, ya kan. Topik fil warham wa takarrabah, capek sini pindah ke sebelah sini, gitu. Itu terjadi Pak, terjadi Bu. Ya. Bahkan ada sementara orang yang habis duluan sebelum berangkat, ada. Masya Allah, orang kumpul-kumpulin terus komplek dikumpulin. Gak salah kalau ingin baik. Kadang-kadang juga ada yang keliru. Kumpulkan Bapak Ibu sekali-kali mau haji di, Masya Allah, mohon didoakan supaya lancar, baik, dimaafkan kesalahan-kesalahan kami Pak Bu. Ini haji pertama kami dalam kehidupan kami. Mungkin juga yang pertama ya di komplek ini, Pak RT belum haji, Pak RT belum haji ya, baru kami yang haji. Sekarang kami doakan di Ka'bah supaya semuanya bisa berhaji. Itu habis duluan tuh, sebelum berangkat kita habis. Nah sama, nasihat juga tidak akan sempurna kalau dilakukan bukan karena Allah. Bapak Ibu sering memberikan nasihat kepada anak, kenapa jarang sampai? Barangkali ketika disampaikan bukan karena Allah, bukan karena Allah, karena ingin anak menjadi baik. Ya karena ingin sama dengan orang-orang tua lain memberikan nasihat. Sama kayak guru-guru juga nih. Mungkin anak-anak tidak mampu menyerap pelajaran itu karena motivasi mengajarnya bukan karena Allah. Ya, banyak yang cari materi, bersaing dalam ketidakbaikan. Saya sampai tadi malam, ya kami briefing beberapa guru yang sedang ada program kita untuk memperbaiki anak-anak saat belajar. Saya briefing, saya dengar gitu kan, apa yang terjadi? Itu sharing karena beliau ada yang mengontrol juga di sekolah-sekolah tertentu. Favorit bagus sekolahnya. Ya. Saya ceritakan ini gimana kondisi anak-anak saat menghafal. Ini cerita di sekolah tertentu Ustaz. Ada orang yang masya Allah sekolahnya bagus, ya, dan populer juga, dikenal sangat luar biasa. Kalau sekolah hebat lah, ya. Saya aneh, saya cek di ketika datang anaknya pada saya. Pertama membaca surat A, ya, A. Ketika dibacakan, pertemuan berikutnya sudah lompat jauh surat B. Saya tanya kenapa kamu lompat? Kata Pak Guru di sekolah nggak apa-apa, lompat juga, yang penting bisa sampai sini, targetnya sampai sini. Kejar target rupanya. Kejar target. Ya. Saya pernah mengumpulkan 30 anak di Bekasi ini. Sekolah-sekolah paling bagus, paling hebat. Saya pengen dengar, karena orang tuanya Masya Allah ketika kali pertama datang mengatakan Ustaz, anak kami sudah juz 30, ada yang juz 29 sampai 30, pokoknya bagus-bagus lah. Ketika kami dengar bacaannya, Masya Allah, itu luar biasa. Saya sampai hampir menangis ya. Bukan menangis karena bagus, karena banyak yang salah. Ini anak-anak diinvestasikan waktunya setahun, 2 tahun menghafal yang salah. Jadi kalau bisa mengajarkan yang benar, kenapa mengajarin yang salah? Kasihan anak-anak ini. Ngulang lagi gitu kan habis waktunya itu. Habis. Jadi kalau bisa ngajarin yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Tapi yang paling menarik begini, kami pernah diundang ke satu sekolah. Pergantian kepala sekolah itu sekolah elit luar biasa. Ya, di sekolahnya ada masjid macam-macam. Yang menarik. Ketika kami ditanya, ada satu guru bertanya dalam sesi diskusi, saya menyampaikan perbedaan antara mengajar dengan mendidik. Jadi konsepnya ini turunannya, di Quran begini, di hadis begini, ini konsep ulamanya, makanya muncul orang-orang hebat. Pertanyaan dari guru ini mengejutkan. Ustaz, di tempat kami ini, di sekolah kami ada masjid, tapi kenapa ya kok muridnya enggak duduk ke masjid? Wah, ini luar biasa. Itulah yang langsung memerah saya, wajah saya. Langsung saya balikan, gurunya ke masjid kan? Karena dia, Anda ini bagaimana menuntut anak ke masjid, Andanya nggak ke masjid? Kan ini tidak tepat gitu ya, tidak tepat. Bapak tahu nggak pernah telah terjadi? Ini nyata ini. Kemarin baru saya dengar informasinya. Ada kampus-kampus Islam sampingan sama kampus agama lain. Ketika tiba waktu sholat, Masya Allah, yang ke masjid itu dari kampus agama lain.
Jadi yang nggak lulus ini ya dapat misal kita kampus umum lah gitu kan. Ini orang-orang ini yang orang Islam yang pergi ke kampus itu untuk sholat di masjidnya. Ya, anak kampus di kampus itu sendiri nggak ke masjid. Ada yang salah gitu kan. Coba cek cara mengajarnya lagi, cek. Kalau anak bapak disekolahkan, apalagi maaf ya, anak bapak ibu disekolahkan di sekolah Islam, belajar keislaman, tapi sholatnya masih berantakan, ngajinya nggak benar, ke masjid nggak ada ketertarikan. Coba cek guru-gurunya itu. Coba ya, anak jangan disalahkan, ya. Jangan disalahkan, cek. Kemudian bangun sinergi ya, antara orang tua dengan guru dan sebagainya. Ya, apa yang keliru di situ? Nah, barangkali salah satunya bukan karena lillah, bukan karena Allah, ya, bukan karena Allah. Bapak ibu ketika meminta anaknya misalnya laki-laki ke masjid disuruh sholat, apakah dilakukan supaya dia sholat atau karena Allah? Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang sering terjadi anak-anak gitu kan gak betah di rumah, orang tuanya bilang udah daripada ramai di rumah, sudah main ke masjid, ya main ke masjid ya. Jadi masalah tuh. Kalau dulu kan enggak diberikan penjelasan di masjid begini begitu dia ikut ibadah. Makanya zaman Nabi juga banyak anak-anak kecil ada, tapi nggak banyak pengganggu. Betul, ada yang naik ke punggung, ada yang macam-macam, ada yang merangkap-rangkap, ada, cuma nggak banyak pengganggu. Karena orang tuanya sebelum mengajarkan dulu ada di masjid begini, nanti begini, dia ikut dan belajar. Nah sementara orang sekarang nggak berbeda. Orang yang melulu sana main ke masjid, ya main. Nah, itu jadi masalah gitu kan. Nah, ini beberapa poin yang kadang-kadang mesti kita lihat. Sama Ustadz juga begitu. Karena ini kan umum. Ustadz memberikan nasihat, memberikan ajaran tentang agama. Demi Allah saya katakan, ketika kalimat Nabi yang mengatakan lillah, lakukan karena Allah, maka kenapa banyak muncul? Ini kan banyak ustadz di kita ini. Ustadznya sekarang banyak, di dunia ini banyak. Bukan cuma ustadz yang nyata, di dunia maya pun banyak. Ada via YouTube, ada macam-macam. Tapi kenapa semakin banyak yang mengajar, semakin banyak juga yang salah? Ya, maaf, maksiat semakin banyak. Orang mabuk terus-terusan mabuk, yang pornografi terus-terusan muncul, macam-macam muncul tuh. Ya, apa yang salah? Barangkali juga, maaf, para pengajarnya berkontribusi melahirkan hal yang tidak bagus ini. Apa diantaranya? Tidak karena Allah. Ya, makanya Nabi ini Nabi, Rasul, orang paling takwa. Pertama kali diminta dakwah oleh Allah, turun surah Al-Muddathir itu jelas ketentuannya. Jelas. Ya ayyuhal muddathir, hai orang berselimut. Ya, selimut saat itu ada bermakna kiasan selimut pengetahuan. Bisa terjadi, ya, bisa dimaknai demikian. Jadi jangan sampai berdakwah tapi kosong ilmu. Ya, pernah ada pertanyaan, Ustaz, mana yang didahulukan? Apakah belajar dulu atau berdakwah dulu? Ya, berdakwah. Ya, bagaimana bisa berdakwah tanpa ilmu? Kan mustahil kan? Mustahil. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Orang telah berselimut, sedang berselimut saat itu sedang punya pengetahuan, bangun kamu. Peringatkan manusia. Berdakwah maksudnya. Apa pertama kali dikatakan oleh Allah? Wa rabbaka fakabbir. Betulkan niatmu untuk mengesahkan Allah saja. Ayo coba. Wathiyabaka faqahhir, perbaiki penampilanmu supaya tidak mengkhawatirkan banyak orang. Datang dia dalam keadaan kumuh, ini mengkhawatirkan. Orang bukan mau menyimak materi, jadi ini Ustaz kenapa ya, kasihan banget hidupnya begini kan? Ya, orang bisa fahjur, belajar retorika supaya ilmu yang bagus itu disampaikan dengan kata-kata yang jelas, mampu dipahami dan enak didengarnya. Sekarang ini kadang-kadang ulama itu hebat-hebat, ilmunya banyak, cuma nggak bisa bicara. Sisi lain, ada anak-anak muda dibawa ke luar negeri, ya digodok macam-macam, diberikan segala macam hal, ya ketika pulang kata-katanya hebat karena diajarin retorika. Tapi kalimatnya seakan-akan bagus padahal menipu. Nah sekarang kan banyak ini. Ya, maaf, kalau hitam putih jelas, pilih putih tinggalkan hitam. Ya, pilih putih tinggalkan hitam. Jadi kalau misal orang-orang nggak punya ilmu bicara tentang agama, tentang macam-macam, itu jelas, pilihnya jelas. Ya. Maaf, tapi kalau sekarang kadang-kadang orang sudah banyak gelar tentang agama, bahkan ada yang gelarnya prestisius, ya masya Allah. Tapi justru dalam kalimat-kalimat itu seringkali menyesatkan umat. Lebih baik memilih seorang pemimpin non Muslim yang jujur dibandingkan orang Islam yang koruptor misalnya. Itu kan bahaya. Bahaya, salah kalimatnya. Jadi kalau kita belajar ilmu dasar, ilmu mantik, ilmu logika, sudah kalimatnya sudah salah betul, salah. Ya. Karena dalam perbandingan itu tidak boleh membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple, yang tidak sama. Ya, bisa coba ibu pilih mana tuh ya, enak mana, terasi Sumedang bisa ya, dibandingkan dengan apel Malang, enak mana? Ya nggak nyambung terasi dengan terasi, apel dengan apel baru nyambung. Ya, jadi kalau anda ingin bandingkan misalnya ada non muslim yang jujur, bandingkan juga dengan orang Islam yang jujur. Apakah tidak ada orang Islam yang jujur? Ya, sangat banyak, bahkan lebih barangkali, bahkan lebih. Jadi kalau anda bandingkan non-muslim yang tidak jujur, bandingkan juga dengan muslim yang tidak jujur, baru fair di situ. Ini berbahaya, muncul
muncul banyak kali itu dan sebagainya. Itu yang sangat disesalkan. Ya, bahkan mohon maaf ya, kadang-kadang yang mengatakan Muslim sendiri yang mengarahkan ke arah itu aja jadi aneh tuh, dikacau gitu ya. Nah itu ya barangkali ada hal yang harus ditekankan. Baik, saya tutup dulu. Lam yang kedua di sini. Lam yang kedua itu bisa mengandung makna tadwin, ya, isi, kandungan, materi. Jadi kalau Anda ingin memberikan nasihat-nasihat dalam kehidupan, maka sampaikan isinya, materinya yang sekiranya mendekatkan kita kepada Allah. Petunjuk-petunjuk Allah yang benar. Jadi kalau misalnya kita ingin memberikan sesuatu, termasuk mengajarkan pada orang, tuntunan Allah itu lebih baik daripada kreasi kita. Jadi kalau Allah sudah ada tuntunan itu lebih bagus. Ya. Nanti pelan-pelan ya, pelan-pelan. Baik, dan Masya Allah hebatnya semua aktivitas hidup kita itu tidak ada yang sunyi dari tuntunan Allah, semuanya ada. Bahkan berita baiknya kepada kita, Masya Allah, Allah menurunkan tuntunan khusus bagi seluruh umat manusia sebelum dia dilahirkan sampai meninggal dunia. Diturunkannya langsung di hari istimewa, di bulan istimewa Ramadan. Quran surah kedua Al-Baqarah itu ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Di bulan Ramadan kami turunkan Al-Quran sebagai petunjuk, pedoman bagi hidup manusia. Jadi itu aja yang dipakai selesai. Jadi Al-Fatihah itu sampai dengan An-Nas itu, Quran awal sampai akhirnya itu petunjuk hidup kita. Semua ada di situ. Ada di situ semuanya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hidup kita ingin mudah saling berbagi, yang terbaik cobalah daripada cari kata-kata motivator macam-macam dan sebagainya, mendingan keluarkan ayat-ayat Quran. Lihat, bagi satu dengan yang lainnya. Coba ya, daripada tulis status yang gak jelas itu di BBM, di Facebook, di media sosial, di WhatsApp, bikin status yang tidak jelas, dalam komentari, bikin apa, capek. Mendingan berbagi ayat-ayat Quran. Hari ini keluarkan tuntunan, ya, misalnya dari Qurannya tuntunan tentang tahajud, manfaat tahajud ada 4, sampaikan Quran surat sekian ayat sekian. Ya. Kemudian misalnya teruskan lagi manfaat Al-Fatihah begitu, sehingga ada baiknya gitu, banyak manfaatnya. Dibandingkan nulis status yang tidak jelas. Jakarta hari ini mendung ya, emang kenapa? Gitu aja ditulisin, gak ada kerjaan di situ. Ya, gak ada kerjaan gitu ya, hal-hal yang tidak tepat kemudian kita masukkan dalam hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Baik, kita berhenti dulu di sini. Ya, kita nanti di kalimat lillah dulu. Nanti bagaimana cara melanjutkannya nanti ada wali rasuli. Ya, jalannya masih lewat rasul. Ingin berbagi tentang sholat, bagaimana cara sholat yang benar, maka lihat bagaimana Nabi menunjukkannya. Ingin makan, ada petunjuknya bagaimana caranya, lihat Nabi menunjukkannya dan seterusnya. Ya, nanti kita lanjutkan kembali dalam pembahasan selanjutnya. Saya berikan waktu 5 menit kalau ada yang ingin memperjelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersangkutan dengan tema hari ini tentang agama itu adalah nasihat. Ini ada pengalaman pribadi yang ingin saya tanyakan pendapatnya sama Ustadz. Tahan sebentar. Apakah pribadi ini bisa terbuka untuk umum atau persoalan pribadi khusus yang tidak layak terbuka untuk umum? Tidak apa untuk terbuka. Jadi gini Ustadz, saya ada saudara langsung kayak begitu yang alhamdulillah untuk memberikan nasihat atau berdakwah kepada umat itu alhamdulillah insya Allah baik. Gitu. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah ada beberapa saat di mana ketika dia berdakwah atau memberikan nasihat kepada orang lain itu bisa dimintakan melupakan yang lainnya. Dan salah satu contoh seperti ini, ketika dia tahu ada pasangannya yang sedang ingin melahirkan, tapi bertepatan dengan waktunya dia untuk berdakwah, dia tinggalkan semuanya, sehingga pada saat itu akhirnya merepotkan yang lainnya. Itu contoh pertama. Itu contoh di tempat yang lain, ketika tiba saatnya untuk berdakwah atau memberikan nasihat ke luar negeri selama 2 bulan full, akhirnya ditinggalkan semuanya, keluarganya ditinggalkan, sehingga lagi-lagi merepotkan keluarga yang ditinggalkan. Nah, saya ingin bertanya pendapat tentang Ustadz, karena saya juga pernah lihat juga di Al-Quran kalau misalkan ketika Allah akan memberi firman, kalau kamu mau membantu agamaku, maka saya akan membantu menyelesaikan masalah-masalah. Mungkin itu aja pertanyaan saya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, setiap aktivitas yang kita lalui dalam kehidupan itu tidak sunyi dari aturan, ada kaidah, ada norma yang berlaku sehingga membuat kehidupan kita lebih teratur.
Bahkan Quran pun ketika diturunkan, tujuan Allah menurunkannya jelas. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan ini kami harapkan hidup Anda jadi mudah, bukan susah. Jadi kalau ada hidup kita susah, ya maaf, bukan Allah yang salah, kita sendiri yang tidak mempelajari petunjuknya. Ya, tapi yang jadi masalah ketika orang misalnya bergulat dengan Quran, ya, bergaul dengan hadis, tapi kemudian hidupnya pun tidak menjadi mudah, ada persoalan-persoalan yang tidak kunjung selesai, maka coba cek barangkali ada yang kurang sempurna dalam prakteknya. Bahkan penghafal Quran sendiri itu terbagi 3 bagian. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33 itu posisi sebelah kiri paling atas. Ya. Apa yang menarik? Kata Allah penghafal Quran itu terbagi 3 bagian. Waminhum zalimun li nafsi. Ada orang zalim, ada penghafal Quran penipu itu ada. Penghafal Quran pembohong itu ada. Ya. Jangan kaget, ada yang seperti itu. Bahkan ada yang menggunakan ayat-ayat Quran untuk nipu orang, ada. Bikin jampe-jampe, bikin macam-macam, ya, masya Allah, ada banyak kali situ. Waminhum muqtasid. Ada orang menghafal Quran, tapi baru cukup untuk dirinya, belum berbagi dengan orang. Masuk ke masjid, mojok, baca Quran, gitu kan, ulang-ulang hafalannya, tapi belum bisa berbagi. Yang terbaik yang ketiga itu, waminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Ya, ada orang-orang yang bisa berbagi itu pun karena Allah, dilakukan karena Allah. Nah, dalam konteks tadi itu ada di Quran surah ke-16 ayat 125. Jadi kisah yang disampaikan oleh saudara kita, ada seorang berdakwah tapi melupakan sisi yang lainnya. Ya, dia dakwahi orang tapi lupa dengan sendirinya, kan? Dengan keluarga dan sebagainya. Bagaimana kita memadukan konteks ini sehingga mendapatkan nilai kebaikan di situ? Baik, yang pertama, perhatikan kalimat Qur'annya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak orang lain ke jalan Tuhanmu dalam konteks berdakwah ini. Pertama dengan hikmah. Hikmah, masya Allah, hikmah didahulukan daripada ceramah. Ceramah itu nomor 2. Ya, ceramah itu kedua, wal mau'izatil hasanah. Ya, dan nasihat-nasihat yang baik. Di nasihat, ceramah itu nomor 2, pertama hikmah. Apa itu hikmah? Para ulama menyampaikan di antara maknanya al-isabatu fil aqwal wal af'al wa wad'u kulli syai'in fi mawadhi'ih. Kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Itu hikmah. Ya. Mustahil misalnya ada ustaz ngajak orang, ayo sholat berjamaah ke masjid. Ustaznya nggak ke masjid, ya kan? Mohon maaf, ayo tahajud tunaikan dengan khusyuk. Ustaznya nggak pernah tahajud, itu nggak akan bagus ilmunya. Orang akan bertanya-tanya dan jadi fitnah. Termasuk tadi bahwa kulli syai'in fi mawadhi'ih, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Di antara menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, ada yang disebut sekarang dengan al-fiqhul awlawiyah, fikih prioritas. Jadi ketika dua hal terjadi bersamaan, mana yang paling prioritas, harus seimbang di situ. Coba perhatikan Rasulullah SAW, beliau berdakwah, Rasul Nabi, tapi tidak pernah mengabaikan keluarganya. Nabi Ibrahim berdakwah, tapi istrinya ikut, kerabatnya ada, ya. Semua ada dalam kebaikan. Jadi sesungguhnya yang harus dilakukan sebelum mendakwahi orang itu mentarbiyah diri sendiri dulu, lihat keluarga dulu, supaya dikuatkan paham misinya, paham tugasnya, jadi mengerti. Karena itu ketika seseorang belajar dan ingin mendakwahi lagi, bahasa Qurannya tadi di Quran surah ke-9 ayat 122 paling kiri sebelah bawah, waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ketika seseorang sudah belajar, ilmunya cukup banyak, ingin mengajar orang, kata Quran, coba tarbiyah dulu keluarganya dulu supaya siap. Di stepnya itu ada. Nabi ketika diangkat menjadi nabi, angkat menjadi rasul kan dengan Khadijah dulu radhiyallahu ta'ala anha, kan bareng-bareng bersama-sama dikuatkan sehingga siap. Jadi kalau sudah seperti ini tahu, oh medan dakwah, panggilan Allah sudah ada nih, silakan saya lakukan. Ya silakan. Nanti ini saya atur, sepanjang bisa diatur. Tapi kalau misalnya keluarga harus jadi mendapatkan perhatian, prioritas paling tinggi, itu harus didahulukan. Di dalam urusan-urusan tertentu. Ya, bisa, mohon maaf, kebutuhan yang tidak terlalu mendesak untuk keluar. Ya, sementara misalnya, saya mau tanya begini, apa hukumnya memberi nafkah bagi seorang suami? Wajib. Wajib. Ya. Jadi keliru kalau antum mengerjakan satu hal, meninggalkan sesuatu yang lebih penting lagi. Ada orang berdakwah, saat yang bersamaan, mohon maaf, saat bersamaan dia mengabaikan keluarganya. Ya, tidak ada perhatian, tidak ada materi, tidak ada macam-macam, itu salah. Saya berikan tingkat paling tinggi ya. Ya, di antara pahala yang sangat tinggi diberikan pada orang jihad. Fi sabilillah, luar biasa. Tapi kalau antum pernah buka misal Al-Adabul Mufrad, kitabnya Imam Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad. Ya, kalau untuk buka di kitab pastinya. Hadis nomor keempat, posisi paling kiri ke bawah, Al-Adabul Mufrad. Bapak Ibu, ada seorang pemuda mau jihad, Anda bayangkan. Sudah mau berangkat, dilaporkan sama kawannya pada Nabi ya Rasulullah. Saat dia ngerti ibunya nangis. Ibunya nangis.
Rupanya belum tahu keluarganya. Ya, ada persoalan yang belum selesai di rumah macam-macam, dipanggil oleh Nabi. Kata Nabi Muhammad, la baitik bimana? Pergi kembali ke rumah ke ibumu. Buat beliau tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Anda bayangkan, buat dia tertawa seperti engkau membuatnya menangis. Ada fikih prioritas di sini, ada sesuatu yang nggak boleh tinggalkan. Ya. Jangan sampai keinginan kita mendakwahi orang lupa dengan pribadi. Ya, lupa, karena itu menjadi fitnah juga nantinya. Ketika orang sudah mulai bagus, keluarganya terbengkalai, orang mengatakan, oh ini nggak benar nih. Atau orang jadi fitnah nantinya, ngajak-ngajak orang keluarga sendiri jadi belum benar. Apa yang jadi masalah di situ kan? Baik, saya kira jelas ya. Nah, tapi juga kita bantu dengan doa, jangan ikut dicela juga. Wah, apa kata saya? Ustaz juga bilang begini. Kita juga doakan. Ya, jadi jangan banyak dipulukan orang lain. Dia salah juga kadang-kadang. Ya. Awas hati-hati. Saya sering sampaikan, bahkan sampai kemarin saya uji tuh. Saya tanya ada beberapa kelompok. Ya, saya kemarin ya di salah satu tempat di Bekasi, subuh-subuh seperti ini. Masya Allah, ada tetangga masjid. Tetangga masjid samping masjid. Ya, pria muslim beriman, tapi nggak mau ke masjid, nggak sholat di masjid itu. Samping tetangga masjid orang beriman. Muslim, gak mau ke masjid. Allahu Akbar, apa hukumnya? Apa hukumnya? Tuh, haram, gak boleh, Masya Allah. Hukumnya, ajak dia ke masjid. Ajak. Barangkali dititipkan kepada Anda menjadi tetangga, karena cuma Anda yang bisa mengajak, mendoakan, kasih contoh gitu kan. Jadi jangan banyak memikirkan hal-hal yang macam-macam dulu sebelum kita juga bisa mengajak pada kebaikan kan. Dakwahi minimal doakan, bangun malam doakan satu hatinya, ya Allah, mohon ya Allah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki sahabat dan mulai tertarik dengan Islam, tetapi saya belum cukup ilmu saat dia banyak bertanya bagaimana saya harus berbuat. Sederhana. Tanyakan pada orang yang tahu ilmunya. Ya kan? Pertama, ini kalimat yang bagus, kalimat bagus sekali. Jadi punya teman diduga non muslim, kan sahabat, masya Allah. Kemudian banyak tertarik pada Islam. Kalau ada seseorang tertarik kepada Islam, kelihatan betul, maka ada beberapa tahapan yang bisa kita lakukan. Pertama, kita banyak doa kepada Allah, perbanyak doa agar orang tersebut diberikan hidayah oleh Allah. Ya. Tidak harus selalu kita yang memberikan, bisa nanti lewat yang lain. Ya, mungkin dia baca sesuatu, dengar kalimat sesuatu dan sebagainya, atau mungkin lewat orang lain lagi. Jadi ibu atau bapak bangkit malam setelah sholat tahajud minta sama Allah, ya Allah, saya punya teman di dunia, ya Allah, baik, kami sering bergaul seperti Nabi mendoakan Umar pada saat itu, kan? Mohon jangan pisahkan saat di akhirat nanti, ya Allah, saya ingin bersama dia, ya Allah, ingin bersama dia. Ya, minta sama Allah tuh kasih petunjuk pelan-pelan supaya Allah lembutkan hatinya, kan? Yang kedua, sesuai dengan kadar kemampuan kita, coba dakwahi dia dengan lembut. Pertama dengan akhlak dulu, jangan dengan nasihat, dengan akhlak. Ya, tunjukkan perhatian kita, kasih sayang kita dalam kebaikan, perhatikan saat dia sakit, kunjungi, saat kekurangan berikan. Bahkan boleh memberikan bagian dari zakat kepada golongan seperti ini. Ya, itu disebut dengan mu'allaf. Mu'allaf itu asalnya bukan orang yang masuk Islam, yang baru masuk Islam, bukan. Asalnya bukan itu, dari kata ulifa, yang hatinya dilembutkan. Ya, ada kelembutan, ketertarikan kepada Islam, tapi dia belum masuk Islam. Kan? Nah, itu boleh diberikan bagian dari zakat, berikan buku keislaman, majalah Islam, CD-CD Islam, sampaikan pada dia. Dengan harapan dengan itu dia semakin mengenal Islam. Ya, jadi silahkan misalnya perantara demikian. Ya, ibu misalnya belum cukup memberikan gambaran, oh kalau sudah dengan akhlak, dengan ilmu, di batas mana wajarnya ketika dia bertanya belum bisa jawab. Misal cari ceramah-ceramah yang terkait dengan pertanyaan dia, kan? Cari buku-buku yang terkait dengan pertanyaan dia. Barangkali ilmu saya belum sampai ke sini, kan? Nah, mungkin kamu bisa baca ini lebih jauh lagi. Atau yuk satu kali bisa mendengar dari yang lain misalnya, kan? Yang lebih bisa berkompetensi banyak. Saya tutup ini waktu di Tokyo kemarin saat Ramadan itu, masya Allah. Saya mau kisah bagi, kadang-kadang hidayah itu datang lewat sesuatu yang ini. Di Jepang itu data terakhir saja, kalaupun kelihatan disiplin bagus, tapi ternyata tingkat bunuh dirinya itu begitu mencekam. Setahun itu 30.000 orang bunuh diri setahun. Jadi kalau ditarik 100 per hari kan, 100 per hari. Saya kemarin sempat diajak juga ke satu daerah yang ditunjukkan ini Ustaz, hampir tiap hari itu ada aja mayat di sini, daerah-daerah ini. Tapi yang menarik, ketika kami ke Gunma di pinggiran kota Tokyo, kita kunjungi ke situ, ada Ustaz juga, salah satu perwakilan, cerita ngobrol. Ternyata bukan di sini aja Ustaz, di Swedia ada satu bagian distrik di sana, dia tidak menyebutkan nama tempatnya, tapi ini nyata kata beliau, sama, ya rajin bunuh diri juga di situ. Ya. Dan yang paling menarik itu lebih parah dibandingkan di sini. Jadi kemana-mana gitu berantakan kadang.
temukan mayat di sini sampai pemerintahnya itu membuat lokalisasi, bikin tempat khusus bunuh diri. Jamnya ditetapkan jam 10 sampai jam 12. Jadi kalau kepagian nggak bisa, terlambat besoknya lagi gitu ya. Jadi bikin sampai begitu. Baik, begitu sudah dibuat supaya memudahkan, daripada menemukan mayat di sini angkut, dari situ aja sekalian biar ketahuan kan. Nah, apa yang terjadi? Satu kali ketika ada seorang ingin berencana bunuh diri, Allahu Akbar, tiba-tiba datang seorang ustaz juga dengan penampilan yang tidak terlihat umumnya kan. Biasanya di Eropa itu enggak seperti kita kelihatannya, biasa kadang berjas macam-macam. Dia nanya, mau kemana Pak? Bunuh diri gitu. Jam berapa? Jam 12. Masih ada waktu ke situ. Ikut saya dulu ya. Ikut saya dulu aja, nanti saya kasih lihat sesuatu. Tapi saya takut terlambat gitu ya. Terlambat. Kata orang ini nggak apa-apa, nanti kalau ada sesuatu saya ganti gitu ya kan. Maka diajaklah ke masjid. Dia ke masjid. Ya, cuma di luar sekitaran yang berhak, karena kan kalau boleh ke dalam belum bisa, nggak bisa gitu ya. Jadi tidak sampai di luar. Dia lihat, Masya Allah. Begitu dengar ada tausiah disampaikan, dengar aja. Kan tempat yang paling menenangkan di muka bumi itu masjid. Tenang ya. Makanya di kantor-kantor termasuk kantor ya, masuk masjid tenang, suasana enak. Begitu tenangnya kan kadang ngantuk tidur ya. Orang ini sama. Tenang, dengar, tiba-tiba tidur cukup lama sampai lewat batas bunuh diri. Ini nyata saya dan orang cerita. Jam 2 bangun sendiri. Kata Ustaz tadi, saya melihat Anda tidurnya lelah sekali enak. Saya sungkan untuk membangunkan. Ya, tapi ini sudah waktunya, dia bilang, dan agak lewat ini. Apa saya hantar lagi ke tempat bunuh diri tadi katanya? Kata orang tidak, saya gak jadi bunuh diri. Gak jadi. Kenapa? Saya luar biasa. Kok saya bisa tidur di sini katanya? Enak sekali. Saya ini pengen bunuh diri karena 3 hari udah gak bisa tidur. 3 hari gak bisa tidur. Kesini kok bisa tidur katanya? Maka dipelajari di situ, belajar dari Ustaz tadi, masuk Islam. Masya Allah. Ya Allah memberikan petunjuk masuk Islam lewat peristiwa yang bunuh diri bisa berubah. Orang masuk masjid, orang bukan muslim dekat ke masjid, Masya Allah, mau masuk Islam mendekat kepada Allah. Ada orang Islam dibangunin masjid, gak mau ke masjid juga. Agak aneh gitu ya. Tapi yang menarik, setelah peristiwa itu menyebar, kisahnya menyebar di distrik itu, akhirnya menyebar luas. Maka oleh otoritasnya dipanggil Ustaz itu, ya, kemudian ditetapkan di samping tempat bunuh diri tadi, akhirnya dibangunkan tempat khusus untuk Ustaz tadi. Apa tujuannya? Setiap yang ingin bunuh diri sebaiknya konsultasi dulu di situ. Ya, harapan keberkahan pribadi lebih baik. Dan Islam semakin baik akhirnya. Ini nyata disampaikan ya. Jadi maksud saya, dalam konteks kita bermohon kepada Allah, kita tidak bisa menetapkan orang yang dapat hidayah atau tidak. Gak bisa, Nabi aja gak bisa. Ya kan? Di Ali Imran ayat 128 itu sampai 129, ya posisi paling kanan sebelah bawah. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun. Kamu gak punya hak Muhammad untuk menghukum orang atau memberikan petunjuk pada orang karena orang berbuat zalim. Jadi yang bisa dilakukan berdoa, mohonkan, tunjukkan akhlak, diarahkan, dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan sahabat ibu atau bapak ini bisa mendapatkan hidayah dan bisa masuk Islam dan lain keislamannya. Ya. Cukupkan dulu ya untuk hari ini. Baik, saya ingin menyampaikan informasi bahwa untuk pertemuan yang akan datang itu diduga sudah hampir dekat ke Idul Adha. Ya, Idul Adha. Wukufnya itu di kisaran tanggal 11 atau 12 September. Walaupun mungkin kemungkinan sih akan terjadi perbedaan dengan Saudi. Kemungkinan kita lihat saja. Tapi bukan itu poinnya. Poinnya adalah sesi kita kiranya masih ada ya. Bulan depan itu di pekan pertama. Nah, karena sudah mau masuk ke momentum Idul Adha, nanti yang kita bahas, barangkali ini kita simpan sebentar, kita bahas khusus dulu tentang tuntunan Idul Adha dalam Al-Quran dan hadis tadi. Kecuali kalau ingin meneruskan ya silakan ya. Nah, kami alhamdulillah bukunya sudah ada. Kita nanti siapkan buku, sudah kemarin sebagian diantarkan, cetakannya itu repeat dari yang lalu ya. Jadi nanti bukunya sudah disiapkan, ada juga buku, nanti masing-masing bisa pegang buku. Kalaupun nanti kita ajarkan di rumah bisa dibaca kembali. Yang akan kita bahas adalah sunnah-sunnah terkait Dzulhijjah. Bagaimana cara beridul adha sesuai dengan tuntunan Nabi, termasuk cara berkurban nantinya, tentang hewannya macam-macam dan peristiwa-peristiwa atau persoalan seputar kurban apa saja gitu yang ada yang kita bahas ya. Saya kira itu barangkali bisa kita sampaikan. Bila ada benar silahkan diamalkan, itu petunjuk Allah dan tuntunan Rasulnya. Bila ada yang salah, Anda temukan setiap hurufnya, itu mutlak kesalahan saya. Tolong sampaikan kepada kami untuk bisa dievaluasi dan tidak perlu digunjingkan. Anda lihat ada yang salah pada saya, langsung sampaikan. Ya, gak usah bikin status. Ustaz itu ternyata
tidak nyangka ya, itu nyangka ya. Ketika Anda sampaikan tidak nyangka, itu Anda sedang nyangka ya. Jadi sampaikan supaya kami bisa koreksi langsung dan tidak melahirkan dosa-dosa yang baru ya. Kemudian maafkan kami dan tinggalkan pendapat saya yang keliru, ambil pendapat Ustaz yang lebih baik ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.